Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi update untuk kamu saat ini dan sebentar lagi. Apakah yang akan terjadi? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini. Bagaimanakah bacaan general kamu yang akan terbaca? Karena setelah ini kita juga akan bacakan tentang percintaan kamu. Oke. Ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, ada energi cinta, ada do not be frustrated ya. Kamu jangan frustasi, ini juga ada balance life. Kita akan ambil lagi beberapa kartu untuk perbandingan. Fokuskan kepada seseorang yang kamu pikirkan saat ini agar energinya kebaca di sini. Karena ini juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Oke. 3 kartu lagi. Wah, aku melihat ya beberapa dari kamu yang sangat menginginkan sebuah jabatan. Ini seperti akan terwujud ya. Sebentar lagi atau dalam waktu dekat atau saat ini udah kamu rasakan. Ini ada need to plan it. Nah, aku juga melihat kamu itu juga punya rencana. Wah, ini ada keberuntungan. Oke, jadi saat ini dan sebentar lagi aku melihat bahwasanya hidup kamu itu akan bisa stabil ya, seimbang ya. Dan energi cinta itu akan mulai datang. Dan selalu ya ada di dekat kamu di sini. Kamu akan dikelilingi orang-orang yang mencintai kamu. Di sini kamu jangan lagi frustasi gitu loh. Ada keadaan kamu saat ini atau sebelumnya kayak banyak masalah, tapi hebatnya kamu tidak menunjukkan kepada semua orang, kepada siapapun, termasuk mungkin jika kamu punya pasangan ya, kepada pasangan kamu tidak mengatakan kalau aku ini sekarang ini lagi frustasi loh, aku lagi punya masalah, enggak. Termasuk kepada keluarga, teman, kamu menyimpannya sendiri. Nah, sekarang akhirnya saat kamu merenung, saat kamu merasakan ya bahwasanya oh aku nggak baik seperti ini ya, aku merasa banyak hal-hal yang tidak terduga itu terjadi pada kamu menjadi seseorang yang lebih ikhlas, lebih positif gitu ya, sehingga akhirnya hidup kamu bisa stabil di sini. Yang tadinya aku melihat ya kamu punya masalah yang begitu berat banget, sampai mungkin kamu frustasi, dimana kalau dari segi pekerjaan, entah itu kamu yang ditipu, kamu stuck, atau jabatan kamu di sini kayak disabotase gitu loh, disabotase oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak orang yang mungkin akan menjatuhkan kamu dari kedudukan kamu saat ini gitu ya. Nah, itu membuat kamu frustasi. Ini kenapa ya? Kok bisa terjadi pada aku? Ya, tetapi banyak hal-hal yang tidak terduga di sini terjadi karena kamu orang yang lebih positif ya. Sekarang ini kamu lebih mencoba untuk mencerna sebuah kejadian-kejadian yang pernah kamu alami ya, dan itu membuat kamu akhirnya mudah untuk bertindak. Kamu termasuk orang yang cerdas, kamu orang yang pintar di sini, makanya kamu itu banyak disukai orang ya. Ini energi cinta. Bisa jadi ya, energi cinta ini yang selalu menuntun kamu untuk menemukan sebuah solusi dari segala masalah yang kamu hadapi. Oke? Dan aku juga melihat energi kamu di ya mungkin saat ini ataupun ke depan sebentar lagi ini, ada someone is leaving your life. Ada seseorang yang mungkin meninggalkan ya kamu. Intinya dia sudah meninggalkan kamu, padahal mungkin tadinya kamu ngerasa hidup aku itu kayak ya udah bahagia sih sama kamu, tahu-tahu kamu ditinggalin. Nah, bisa jadi itu buat kamu frustasi. Udah punya planning mungkin untuk menikah, atau kamu punya planning untuk berkomitmen bersama dia, tahu-tahu kamu ditinggalin. Bahkan ada yang sudah bertunangan kah itu.
lalu kamu ditinggalin, ya siapapun pasti akan stres gitu ya. Siapapun pasti akan frustasi. Tapi ya ada juga sih beberapa dari kamu pada akhirnya kamu bisa mengembalikan keadaan kamu seperti semula. Kamu lebih stabil, kamu lebih balance gitu ya. Terus kamu lebih untuk mengikhlaskan di sini. Karena di sini ada good luck. Kamu akan merasa sangat beruntung sekali. Oh, ternyata ini loh rencana dari Tuhan buat aku. Ternyata Tuhan akan memberikan sebuah kado terindah buat aku. Walaupun aku awalnya diberikan kesedihan, kedukaan gitu ya, kehilangan, tetapi ternyata Tuhan sangat baik sama aku. Aku diberikan keberuntungan. Ya, seseorang mungkin akan benar-benar masuk ke dalam hidup kamu. Seseorang yang baru, ya mungkin inilah seseorang pengganti yang mana seseorang yang lama itu sudah sangat menyakiti kamu, tapi orang yang baru ini dia akan memahami kamu, dia akan membahagiakan kamu. Ya, pasti ada hikmah di balik semua kejadian ini. Oke? Jadi di sini ada energi cinta akan datang, kamu akan merasa beruntung ya. Nah, dan lanjut kamu akan benar-benar memiliki planning ke depannya. Oke, inilah hal-hal yang tidak terduga. Seseorang yang benar-benar menjadi belahan jiwa itu akan datang. Dan itu akan berefek kepada kehidupan kamu selanjutnya. Hidup kamu mungkin akan stabil. Hidup kamu mungkin akan bersemangat lagi. Walaupun pada awalnya kamu kayak ngerasa masalah yang kamu hadapi itu kamu selalu simpan sendiri. Kamu tidak ingin orang-orang lain tahu kalau kamu itu berada di dalam masalah. Nah, tapi dengan diamnya kamu, dengan menyimpan masalah tersebut, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Dan kamu adalah orang yang pintar dan cerdas ya di sini ya, kalau aku lihat. Kita coba cek percintaan kamu itu seperti apa. Oke? Energi cinta akan datang yang akan menghapus frustasinya kamu ya. Hidup kamu akan mulai stabil di saat hadirnya seseorang ke dalam hidup kamu. Oke, ada old school. Aku melihat beberapa dari kamu ya akan mencoba memperbaiki gitu ya, mencoba untuk merubah mindset kamu ya, kamu mencoba untuk menjadi seseorang yang elegan di sini ya. Aku juga merasakan kalau di sini banyak pilihan ya dari kamu. Dimana tadi aku katakan kamu itu pernah mengalami suatu kondisi percintaan yang benar-benar bermasalah ya. Dimana kamu di sini kamu ditinggalkan, yang aku katakan tadi ya. Tapi di sini akhirnya kamu punya banyak pilihan. Punya banyak pilihan itu ya, banyak orang-orang ternyata menyukai kamu. Hanya saja terkadang dulu di saat kamu memiliki pasangan, kamu tidak melihat orang-orang itu, kamu tidak menyadari kalau ada orang yang mungkin lebih tulus dari orang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada pilihan-pilihan kamu mulai merubah mindset kamu mulai mengeluarkan pikiran-pikiran negatif kamu, menghilangkan, dan kamu saat ini mungkin mereplace energi-energi atau pikiran-pikiran positif. Dan akhirnya kamu sadar, oh ternyata benar ya, aku itu banyak yang menyukai. Ternyata banyak orang-orang yang menaruh simpati kepada aku. Bahkan ya mereka ingin berlomba-lomba selalu membahagiakan aku. Nah, tergantung bagaimana kamu memilih atau selektif lagi dalam menentukan pilihan kamu ya. Nah, aku juga melihat ternyata di saat kamu sudah bahagia atau kamu memiliki seseorang yang baru, orang lama itu selalu stalking kamu, selalu memantau kamu, selalu mencari tahu tentang kamu. Mungkin ada apa ya, ada penyesalan yang dia rasakan di sini, membuat dia harus mencari tahu atau melihat semua gerak-gerik kamu ataupun semua apa ya, kayak apa yang kamu lakukan, dia selalu pantau di sini ya. Dan dia juga pengen tahu kamu bahagia nggak ya dengan orang yang baru gitu loh. Dan dia pengen tahu ada orang-orang di masa lalu ya. Jadi buatlah diri kamu itu seelegan mungkin ya, sebahagia mungkin. Bukalah hati kamu untuk seseorang yang baru, karena di sini aku melihat someone is living your life. Seseorang mungkin benar-benar sudah meninggalkan kamu, ataupun seseorang di sini benar-benar sudah menyakiti kamu ya. Kamu memang terluka banget karena sudah ditinggalkan oleh orang yang mungkin sudah kamu sangat sayangi.
Padahal kamu sudah punya planning, kamu sudah merencanakan masa depan bersama dia, ya. Tahu-tahu ya, kamu harus ditinggalkan olehnya. Itu membuat kamu frustasi. Tapi saat ini, kamu tidak akan frustasi lagi. Kamu akan benar-benar siap untuk melangkah ke depan. Karena apa? Karena kamu tahu, di depan ada soulmate yang akan menanti kamu. Ya. Jadi inilah hikmah dari semua kejadian yang kamu alami. Terkadang itu adalah pesan-pesan dari semesta untuk kita. Ya. Jadi kita harus bisa benar-benar menerima kenyataan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa memaksakan, oh kamu harus jadi jodoh aku, oh kamu harus jadi pasangan aku. Nggak bisa. Karena memang dia bukan jodoh kita, Tuhan punya cara untuk memisahkan kita dengan dia. Dan kalau dia jodoh kita, Tuhan juga punya cara untuk menyatukan kita berdua. Ya, jadi kita nggak usah ribet dengan kehidupan ini. Intinya jalani aja sesuai alurnya, ya jangan menyimpang, jangan keluar dari zonanya, ya. Maka hidup kita akan benar-benar lurus di sini. Oke? Nah, makanya di sini aku melihat kamu akan benar-benar bisa mengakhiri frustasi kamu dan menemukan sesuatu kebahagiaan ini. Ya, banyak hal-hal yang tidak terduga itu akan benar-benar menghampiri kamu. Baik. Nah, kita akan coba cek di sini tentang masalah pekerjaan kamu dan tentang kehidupan sosial kamu juga, ya. Kita akan coba cek. Fokus kepada kartu ini. Aku melihat banyak ya hal-hal yang baik yang akan datang, hal-hal baik yang akan datang kepada kamu saat ini dan sebentar lagi. Hal-hal yang membuat kamu bisa bahagia, melepaskan semua kesedihan, melepaskan semua kekecewaan kamu. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, wah, di sini ada The Lover. Mungkin ini sebuah cerita ya. Kita bahas dulu dari segi percintaan kamu di sini. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ini ada Gemini. Ada The Star, ada Aquarius, ada Ten of Calicus, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada di Emperor, ada Aries, sama Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi. Wah, luar biasa. Nah, jadi kalau aku tangkap ya, dari cerita cinta kamu, kenapa kamu ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan? Karena ternyata beberapa dari kamu terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah atau yang sudah punya pasangan. Dan hubungan kamu dengan dia itu memang sangat saling mencintai. Namun tidak pernah ada komitmen di sana. Dan seseorang tersebut tidak ingin meninggalkan pasangannya. Terus kamu mau jadi apa? Itu yang kau pikirkan di sini. Makanya kamu mencoba berpikir, ya udah, aku meninggalkan dia. Karena aku pengen bahagia untuk jangka panjang, bukan hanya sesaat saja gitu loh. Karena di sini ada kondisi di mana saat dia butuh kamu selalu ada buat dia. Tetapi di saat kamu butuh dia jarang ada. Itu membuat kamu merasa sedih, kecewa. Di saat itu kamu mulai berpikir secara logika, kamu nggak pakai hati lagi nih mengambil keputusannya. Makanya di sini aku melihat kamu memulai untuk meninggalkan dan memulai hidup kamu dengan sesuatu hal yang baru. Ternyata dengan kamu bisa melepaskan, dengan kamu mungkin mengikhlaskan, merelakan, ya, kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang mungkin takdir kamu di sini. Kamu bahagia banget di sini, bahagia, ya. Jadi kalau kita yakin di saat kita tahu hubungan ini mungkin tidak baik, tapi kita bertahan, itu kan menghancurkan diri kita sendiri, ya. Dan kita juga rugi waktunya. Jangan sampai kita melalaikan waktu kita, sementara kita bisa mencapai kebahagiaan. Stop kita untuk bertahan di suatu keadaan yang stuck, ya. Di sini ada di Emperor, kamu harus tegas. Nah, ini kalau aku lihat semuanya tentang percintaan ya. Kalau kita kaitkan dengan finansial ya, aku melihat ini ada efek juga ke percintaan. Kenapa aku katakan seperti itu? Mungkin saja seseorang ini dia mengambil manfaat dari kamu, ya. Mungkin manfaatnya itu dari segi keuangan. Kamu mungkin selalu mensupport dia, sehingga membuat kamu capek untuk bekerja. Uangnya habis untuk dia aja gitu loh. Sementara aku tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, mungkin di sini kamu mulai fokus, mulai tegas ya untuk diri kamu saat ini. Mungkin kamu fokus kepada pekerjaan. Karena sudah capek mungkin ditipu, dimanfaatkan ya.
Jadi mulailah sekarang ini kamu fokus kepada kehidupan kamu ke depan. Karena mulai saat ini aku melihat kamu akan benar-benar fight, ya, survive untuk pekerjaan finansialnya kamu. Dimana tadi yang aku katakan, di saat kamu menginginkan sebuah jabatan, ini bisa akan kamu miliki. Karena di sini ada potensi kamu untuk bisa bahagia dan sukses. Jadi apapun yang kamu harapkan, yang kamu impikan, ini bisa terjadi, ya. Walaupun terkadang kamu sering meragukan diri kamu. Aku ragu dengan diri aku, apakah aku mampu? Ternyata kamu mampu gitu loh. Ya. Ini ada Eight of kali cash, ada Four of One. Nah, kamu benar-benar harus melupakan masa lalu nih biar kamu fokus kepada kehidupan kamu ke masa depan. Jika kamu masih fokus kepada masa lalu, itu akan berefek kepada semua lini kehidupan kamu. Baik itu percintaan, baik itu finansial kamu, pekerjaannya kamu. Kamu akan benar-benar merasa hidup kamu itu tidak bersemangat. Sehingga malas untuk bekerja, malas untuk berbisnis begitu ya. Dan aku melihat di sini ada sebuah kebahagiaan yang benar-benar membuat kamu akhirnya, oh aku merasa sukses saat ini. Dan aku merasa yakin kesuksesan akan bisa aku raih. Dimana saat aku menemukan seseorang, ternyata seseorang ini juga mendukung kamu, mensupport kamu, dan ternyata dia juga membantu kamu dalam pekerjaan. Nah, bagi kamu di sini yang mungkin memiliki beban atau tanggung jawab yang besar, ternyata seseorang ini juga ikut menanggung beban itu. Ya, namanya kita manusia kan, pasti banyak kebutuhan. Ya, sementara kita mungkin punya gaji yang pas-pasan. Tapi seseorang yang masuk ke dalam hidup kamu ini, dia orang yang akan mengerti tentang diri kamu. Semoga ya. Aminkan. Oke, baik teman-temanku. Nah, jadi di sini aku ambil kesimpulan, akhirnya kamu itu akan bisa melepaskan hal-hal yang negatif. Di mana kamu pernah frustasi dan kamu bisa melepaskan frustasi kamu, menghilangkan frustasi kamu, yang sekarang yang ada adalah sebuah energi cinta. Ya, maka hidup kamu akan stabil di sini. Jadi lakukanlah itu. Lepaskanlah semua energi-energi negatif itu. Oke? Buat teman-temanku. Jadi ini keseimbangan hidup akan kamu rasakan sebentar lagi ataupun saat ini. Ya, keseimbangan itu hadirnya seseorang, ya, pekerjaan kamu, finansial kamu yang mungkin mulai membaik begitu. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.